Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel saya, Dapur Yen. Kali ini saya akan share ke teman-teman cara membuat putri salju. Nah teman-teman, langsung saja kita ke bahan-bahannya ya. Di sini saya menggunakan 500 gram tepung terigu segitiga biru atau tepung terigu protein sedang. Kemudian ada 500 gram margarin, saya gunakan margarin Blue Band. Kemudian ada 100 gram kacang mete yang nanti akan saya sangrai dan saya tumbuk halus. Ada setengah sendok makan Wisman. Ada 2 butir kuning telur rebus yang nanti saya akan haluskan juga. Kemudian ada 100 gram susu bubuk, 100 gram tepung maizena, serta ada 1 saset perisa vanila. Nah teman-teman, langsung saja kita ke tahap selanjutnya ya. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan sangrai kacang metenya. Kita sangrai menggunakan api yang sangat kecil aja ya teman-teman. Kita sangrai sampai dia kuning kecoklatan. Tujuannya disangrai teman-teman agar kacang metenya itu matang, kemudian agar nanti pada saat ditumbuk dia nggak benyek teman-teman, atau nanti supaya kuenya garing. Jadi kalau kita gunakan kacang mete, putri saljunya itu jadi enak teman-teman, gurih dibanding kalau kita gunakan kacang tanah atau keju. Kalau kita gunakan kacang tanah atau keju itu tetap lebih enak kalau kita gunakan kacang mete di putri saljunya. Oke teman-teman, kita tunggu sampai dia kuning kecoklatan ya. Nah teman-teman, setelah kuning kecoklatan seperti ini, lalu kita akan tumbuk teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan tumbuk kacang metenya. Kita masukin sedikit sebagian dulu aja ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya lumpang seperti ini, teman-teman juga bisa gunakan batu cobek biasa aja. Kita haluskan, kita tumbuk. Oke teman-teman, saya tumbuk semua sampai halus dulu ya. Nah teman-teman, setelah ditumbuk kacang medenya hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan haluskan kuning telur rebusnya teman-teman. Seperti biasa, sebagian besar kue kering saya menggunakan kuning telur rebus agar kue keringnya itu lebih awet, tahan lama. Seperti nastar, kastangel, putri salju. Umumnya saya menggunakan kuning telur rebus ya teman-teman. Nah teman-teman, saya haluskan dulu ya. Nah teman-teman, setelah kuning telur rebusnya halus seperti ini, lalu kita campurkan semua bahan-bahan teman-teman. Kita campurkan semua bahan-bahan. Jadi nanti saya akan ngaduk manual pakai tangan ya teman-teman, tanpa mixer. Selanjutnya kita masukkan kacang mede yang sudah dihaluskan. Kemudian kita masukkan Wisman ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan susu bubuk, tepung maizena, lalu kita masukkan tepung terigunya teman-teman, dan kita masukkan selanjutnya perisa vanila. Jadi semuanya itu tinggal dicampur-campur aja teman-teman. Kita masukkan margarin, jadi bikinnya itu sangat mudah sekali teman-teman, tanpa mixer sama sekali. Nah teman-teman, saya keluarkan margarinnya dulu ya. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan aduk seperti ini. Dan cara mengaduknya itu jangan ditekan kuat-kuat ya teman-teman. Jadi mengaduknya itu pelan-pelan aja. Karena kalau kita ngaduknya kuat-kuat, nanti adonannya itu akan keras teman-teman. Ketika dipanggang itu hasil akhirnya akan keras. Nah, pelan-pelan saja seperti ini. Oke teman-teman, saya aduk merata terlebih dahulu ya. Nah teman-teman, setelah diaduk merata, hasilnya seperti ini. Ini sudah bisa kita cetak, sudah bisa kita gilas, dan kita cetak-cetak ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman misalnya ngerjain adonan ini malam, teman-teman bisa cetak keesokan harinya. Jadi kalau kita gunakan telur rebus teman-teman, kalau kita gunakan kuning telur rebus itu adonannya juga lebih awet. Kalau kita diamkan, kita tutup misalnya, kita tutup, kemudian kita diamkan sampai 3 hari, itu juga dia nggak akan berjamur teman-teman.
Kalau dimasukkan kulkas bisa sampai seminggu itu bisa awet adonannya, karena kita menggunakan kuning telur yang sudah direbus teman-teman. Jadi adonannya lebih awet, tahan lama. Jadi kalau sudah dimatang pun lebih awet, tahan lama lagi. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan gilas dan kita cetak-cetak ya. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan giling, kemudian akan kita cetak. Nah di sini saya menggunakan alat bantu bingkai kue teman-teman. Ini saya gunakan bingkai yang kecil ya teman-teman, dengan dimensi 20 cm kali 30 cm. Jadi panjang kali lebarnya itu 20 kali 30 cm dengan ketebalan setengah cm. Ini saya beli di e-commerce teman-teman. Teman-teman bisa beli online. Ini banyak yang jual dan harganya juga murah, karena kalau untuk jualan itu kan diusahakan semaksimal mungkin itu kue kita rapih ya teman-teman. Jadi besarnya sama, tebalnya sama, jadi dimensinya sama semua. Nah, kemudian saya menggunakan cetakan bulan sabit seperti ini teman-teman. Saya gunakan cetakan bulan sabit seperti ini. Dan ketika kita beli bingkai ini sudah satu set dengan rollingnya teman-teman. Dengan rollingnya, dengan penggilingnya. Oh ya teman-teman, sebelum menggiling teman-teman siapkan tepung di wadah seperti ini. Jadi nanti ketika teman-teman ingin cetak, teman-teman celupkan dulu cetakannya ke dalam tepung ini, agar nanti ketika diangkat dia tidak lengket ya teman-teman. Oke teman-teman, dan teman-teman siapkan juga plastik seperti ini, karena nanti di atasnya itu kita tutup dengan plastik, baru nanti kita giling ya teman-teman. Kita ambil adonannya, kita ambil adonan yang sudah dicampurkan tadi, kita ambil secukupnya. Kalau teman-teman ngadonnya banyak, teman-teman bisa gunakan bingkai yang dimensinya lebih besar ya teman-teman, bisa yang 40 kali 30 cm. Tapi kalau teman-teman ngadonnya sedikit, teman-teman bisa gunakan bingkai yang kecil. Kita ratakan dulu teman-teman. Nah, selanjutnya kita giling begini teman-teman. Kita giling seperti ini, kita ratakan, jadi nanti tebalnya sama semua teman-teman. Kita ratakan seperti ini. Nah, segini juga cukup teman-teman. Jadi nggak mesti di fullin bingkainya. Kemudian kita ambil cetakannya yang sudah kita cemplungin di tepung. Nah, kita cetak seperti ini teman-teman. Nah, kita tekan. Ini tebalnya udah sama semua teman-teman. Jadi dengan adanya bingkai ini membantu kita agar ketebalan kuenya sama. Biasanya kan kita mereka-reka ya teman-teman, ini tebalnya sama apa enggak kalau nggak pakai bingkai kan. Biasanya kita nebak-nebak. Nah, selanjutnya kita angkat. Kita sisihkan dulu ini adonannya yang tidak digunakan. Nah, kita angkat seperti ini teman-teman. Ups. Nah, jadi dia tebalnya sama semua teman-teman. Kita sisihkan di loyang. Ini teman-teman, karena saya gunakan loyang yang besar ya teman-teman, jadinya. Nah, saya gunakan loyang yang besar, jadi nggak bisa masuk muat ke dalam kamera semua. Oke. Kemudian kita ambil lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi nanti dia akan mekar teman-teman, akan mengembang. Jadi ukurannya nanti ketika dipanggang akan lebih tebal dari ukuran semula. Seperti ini. Kita susun satu persatu. Ups. Kemudian kita beri jarak ya teman-teman, karena nanti ketika dipanggang dia mengembang, biar nggak saling menempel nantinya. Seperti itu. Oke teman-teman, saya selesaikan untuk meletakkan adonannya dulu ya. Nah teman-teman, satu loyang sudah jadi, sudah dicetak.
Saya menggunakan loyang 60 x 40 cm, dan setiap kue kering saya, ketika saya letakkan di loyang, loyangnya tidak perlu dioleskan margarin atau apapun lagi teman-teman, karena dia tidak akan lengket, karena butternya itu di dalam adonan itu kan sudah lumayan ya teman-teman, sudah lumayan banyak. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan panggang di oven yang besar ya teman-teman. Saya panggang di oven yang besar menggunakan api bawah di rak yang paling atas dengan suhu 180 derajat Celcius teman-teman. Kita panggang mulai dari 45 menit sampai 1 jam teman-teman, atau sampai bawahnya itu agak kecoklatan dan permukaannya sudah agak kering dan tidak berminyak lagi teman-teman. Oke teman-teman, kita tunggu sampai 45 menit atau sampai 1 jam ke depan ya. Nah teman-teman, sambil menunggu panggangan yang pertama, kita lanjutkan untuk mencetak-cetaknya teman-teman. Ini tadi sebagian yang sudah saya cetak teman-teman. Kita letakkan di loyang teman-teman, kita susun di loyang seperti ini. Jadi tebalnya sama semua ya teman-teman. Cantik sekali bukan teman-teman? Rapi sekali. Kalau kita jualan atau kalau kue ini untuk kita jual, diupayakan bentuknya itu sama semua teman-teman. Diusahakan dia cantik teman-teman, agar pembeli tertarik untuk membeli kue kita. Kemudian rasa juga tidak kalah penting ya teman-teman. Jangan hanya tampilannya saja, tapi rasa juga penting. Ini merupakan best seller saya juga teman-teman, Putri Salju Kacang Mede ini. Oke teman-teman, saya lanjutkan untuk mencetaknya dulu ya. Nah teman-teman, kita akan putar posisi loyangnya setelah 30 menit pertama. Kita putar agar nanti matangnya merata ya teman-teman. Kita lihat, dia masih basah. Kita tunggu sampai 30 menit ke depan ya. Nah teman-teman, kita cek tingkat kematangannya. Kita balik seperti ini. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini bawahnya, ini tandanya sudah cukup teman-teman. Sudah bisa kita angkat ya. Nah teman-teman, untuk hasil cetak loyang yang kedua sudah selesai. Langsung kita masukkan ke dalam oven ya. Nah teman-teman, selanjutnya kita masukkan untuk loyang yang kedua, adonan yang kedua, adonan yang terakhir. Kita panggang dengan suhu yang sama, kemudian dengan waktu yang sama juga teman-teman. Oke teman-teman. Nah teman-teman, setelah benar-benar dingin kuenya, baru kita masukkan ke dalam gula halus teman-teman. Kita gelindingin, bisa juga teman-teman taburi, tapi saya lebih suka digelindingin gini aja teman-teman, diguling-gulingkan. Kemudian teman-teman susun di dalam toples. Jadi satu resep ini saya menghasilkan 3 toples bulat ukuran 500 gram teman-teman, volume 500 gram. Nah, kita susun terus seperti ini sampai toplesnya penuh teman-teman. Oke teman-teman, saya susun di toples dulu ya. Nah selanjutnya teman-teman, setelah disusun dalam toples seperti ini, selanjutnya kita taburkan gula halus di atasnya ya teman-teman. Kita taburkan seperti ini. Jadi gula halusnya itu disaring terlebih dahulu ya teman-teman, agar dia halus, tidak berinjil-berinjil. Nah seperti ini teman-teman. Nah selanjutnya teman-teman bisa tutup dan disalotip seperti itu teman-teman. Nah cantik sekali bukan? Tinggal teman-teman berikan stiker merek dagang teman-teman. Nah teman-teman, putri saljunya sudah matang, hasilnya seperti ini. Oh lala, cantik sekali bukan teman-teman? Sempurna sekali. Yang sudah dimasukkan dalam toples dan yang belum. Nah seperti ini teman-teman, dia enak banget teman-teman. Jadi kalau pakai kacang mede dalamnya, dipastikan gurih, enak. Kemudian kita akan lihat seperti apa dalamnya ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia crunchy banget teman-teman, dia renyah sekali. Nah teman-teman, satu resep ini menghasilkan 3 toples bulat dengan volume 500 gram teman-teman. Kita tes.
500 gram, bahkan bisa lebih teman-teman. Walaupun volume toplesnya untuk 500 gram, tapi kenyataannya selalu lebih. Nah, teman-teman bisa lihat, saya timbang hasilnya 555 gram teman-teman. Berarti lebih 55 gram. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Semoga video saya kali ini bisa menginspirasi teman-teman, bisa sebagai ide jualan teman-teman. Saya berharap bisa sebagai ide jualan teman-teman juga ya teman-teman, karena ini enak sekali. Ini enak banget. Bahkan pelanggan-pelanggan saya dominan anak-anaknya itu suka banget. Jadi tetap beli di sini teman-teman. Teman-teman patut coba ya. Nah teman-teman, demikian video saya kali ini. Semoga video saya kali ini bermanfaat untuk teman-teman, bisa menginspirasi teman-teman, bisa sebagai ide jualan teman-teman, atau hanya sebagai kue lebaran di rumah saja. Oke teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe YouTube channel saya, dan bagi teman-teman penonton setia YouTube channel Dapur Rian, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe YouTube channel Dapur Rian, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel saya Dapur Rian agar bisa memiliki lebih banyak manfaat untuk banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.